ada kiat-kiat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait supply chain sistemnya vendor nggak gitu, Pak Rian? Itu aja. Makasih. Ya memang Pak, pengalaman saya juga ini belum tentu vendor akan open ya. Jadi udah gitu juga, kalaupun open belum tentu datanya benar gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus sering-sering gemba ke vendor Pak, cek ke lapangan. Ya dengan alasan apapun lah. Misalnya kita Pak kita mau audit gitu. Nah di audit sendiri kan itemnya kita bisa masukkan. Biasanya kita audit, misalnya audit vendor baru atau audit ada model baru gitu ya. Nah, item-item yang supply chain yang kira-kira kita mau tahu itu kita bisa masukkan di situ. Item pertanyaan misalnya eh, raw materialnya dari mana, terus cycle time-nya dari mana. Nah, itu eh, mau nggak mau kan ketika audit mereka harus jawab ya. Supaya ketika misalnya mereka dapat project baru, ada part baru, katakanlah ya kalau otomotif dia ada part baru, ya mereka harus jawab supaya dapat proyek tersebut gitu. Bisa aja diselipkan di situ pertanyaannya selain ke cek ke lapangan. Menurut saya sih gitu ya Pak. Iya, saya sih mungkin melihatnya kalau yang industri otomotif kita sangat difasilitasi dengan sistem yang didevelop dari GM ya, Betul, kayak betul, betul. ISO TS-nya, Ya, Q1 ya, ataupun ya, requirement GM, prosedur ya, semuanya semuanya ya, mensupport itu. Cuman ya. kalau di industri yang lain terkadang kita tidak memiliki tools untuk buy-in masuk ke vendornya karena memang requirement secara sistemnya tidak mengarah ke sana gitu. Jadi lebih ke meraba-raba informasi dari vendor untuk mendapatkan hal yang kita cari gitu. Mungkin Kalau begitu kita bangun sistemnya Pak. Jadi kayak saya dulu waktu awal di, ya ini flashback lah, waktu saya di Honda dulu tahun 2006 2007 itu sistemnya juga belum terlalu bagus ya. Jadi ya saya juga banyak belajar, misalnya nanya-nanya ke vendor, ini di otomotif yang lain gimana gimana gimana, ya udah kita buat, kita sosialisasikan. Ya kalau memang belum ada sistem ya mungkin dibangun sistemnya Pak. Kalau nggak ada sistem sih nggak akan jalan pasti. Saya yakin. Komitmen Ya, dari vendornya ya. sebenarnya ini secara teori itu sudah ada loh. Ya, jadi eh, ini Mas Agus nih sebenarnya tahu dia cuma ngetes Ngetes. aja nih. Mm-mm. Ya, jadi secara teori ini sebenarnya udah ada. Ya, kan ada namanya SNOP, ya kan? SNOP Sales and Operation Planning. Sales and Operation Planning kan melihat di dalam perusahaan sendiri gitu ya. Nah, pengembangan daripada SNOP ini adalah bekerja sama dengan vendor bahkan kalau bisa customer. Jadi namanya CPFR, Collaborative Planning, Forecasting dan Replenishment. Nah, ini secara teori sebenarnya udah ada bagaimana melaksanakan SNOP kemudian mengembangkannya lagi ke vendor ya. Sehingga ya kita tidak nego apa berambang gitu ya kan kalau kata Pak Mada ya kan, tidak nego glodok gitu kan ya. Karena kita tidak gue bisa mau harga segini bisa nggak gitu, kita kasih dia forecast, kasih dia planning, lihat prosesnya ya kan. Nah itu terjadi itu secara konsep begitu, tapi jujur nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa memberikan saya pencerahan. Saya belum pernah nemu perusahaan yang sudah melakukan CPFR ini, collaborative planning forecasting dan replenishment ini ke vendor maupun suppliernya ya. Di Indonesia menurut saya kalaupun ada cuman melakukan kulit-kulitnya aja lah gitu loh ya. Gimana Mas Agus, siap, siap. ngetesnya Enggak, ngetesnya serius. Saya nanyanya serius, Pak Aje, karena setahu saya memang yang sistematik banget memang di otomotif, Pak. yes betul betul Otomotif. betul Tapi kalau untuk yang non otomotif itu lebih banyak ya sense dari kita untuk tahu tipikal industri yang kita sedang geluti punya cost structure seperti apa gitu. Jadi betul lebih kepada ya sering benar tadi kata Varian, lebih banyak main sama ke supplier, lebih banyak ya ngobrol, lebih banyak diskusi. Plus mungkin kita juga bisa saat fase desain pun sudah melibatkan vendor sehingga
mereka sudah engage dengan kita sejak awal, karena terkadang desain dari kita itu tidak memudahkan proses di vendor. Jadi kayak contoh, ada produk tertentu misalnya pipa yang minta di marking tertentu, sementara secara mass production-nya si vendor, marking tersebut membuat cost mereka jadi tinggi. Padahal kalau di-common-kan dengan produk yang lain, nggak perlu penambahan cost tool untuk marking tersebut gitu. Jadi memang memang mungkin dari fase desain pun kita sangat sangat powerful kalau bisa sudah meng-engage vendor, mungkin gitu ya Pak. Nah, Ya. kenapa industri otomotif bisa begitu? Menurut saya ada dua. Satu, karena dia spesifik, seperti kata Mas Agus tadi. Pipa dia maunya begini ya, di on shelf, di luaran, di toko-toko nggak ada lah gitu. Dia maunya Iya, spesifik. betul. Tapi kenapa dia bisa spesifik tapi bisa dapat engagement seperti itu? Karena dia punya volume yang gede ya. Jadi satu spesifik, dua volumenya gede. Makanya dia bisa, gue mau pesen banyak ya kan, boleh nggak gue yang ngajarin kalian bikin ini prosesnya seperti ini supaya lebih hemat. Itulah ya kan. Industri lain Iya. belum punya privilege seperti otomotif, belum. Gitu sih. Iya. Tapi Pak, kalau otomotif juga nggak terlalu spesifik sebenarnya sih. Jadi Ya, pada ya saat volume sebenarnya mainnya, ya kan? maksud saya pada saat development, ya memang jauh, dia bisa berapa tahun narik ke belakang, itu sudah survei, sudah macam-macam. Tapi memang Pak Rian, benchmarking itu sangat penting karena yang kadang kita antisipasi adalah changes itu yang kadang seasonal sifatnya. Maka memang benchmarking cukup penting. Makasih Pak Rian. Siap. Pak Budi. Thank you tambahannya Mbak Dani ya. Tadi Pak sebelum Budi, sebelum Pak Budi ada yang raise hand loh. Sebelum Pak Budi ada raise hand. Mas Agung. Mas Agung mana? Hilang ya? Kok? Halo. Ada. Halo Coach. Sorry off cam nih ya. Lagi ya. Siap, nggak masalah. It's very pleasant gitu kan. Malam minggu bisa join di webinar ini terkait dengan cost reduction. Nah, dan thank you Pak Rian dan salam kenal kembali. Saya dengan Bayu. Saya bekerja di industri warehouse and logistik, aka 3PL gitu kan. Dan ini buat saya ya something new lah gitu kan, karena walaupun ada beberapa istilah yang pernah saya dengar dan saya juga lakukan lah gitu kan, antara cost reduction ataupun cost saving seperti itu. Hanya relate dengan tadi yang Pak AJ sampaikan bahwa ya betul, saya ingin belajar lebih terutama ke supply chain-nya gitu. Jadi benchmarking saya itu bisa lebih luas. Nah, yang mau saya tanyakan seperti ini Pak. Saya pernah dengar beberapa istilah kayak cost cutting, cost saving, sama juga cost reduction. Gitu kan. Intinya ya penghematan biaya dan lain sebagainya. Tapi menurut Pak Rian, secara praktisi gitu ya, sebenarnya ada perbedaankah di antara ketiga itu? Dan bagaimana kita, walaupun saya ini logistik, men-trigger sebuah operation gitu ya, untuk kita bisa juga ini melakukan cost reduction terkait dengan apa yang kita lakukan. Tentunya juga dengan hal yang lebih terukur gitu kan, dan relevan dengan pekerjaan saya khususnya. Seperti itu Pak Dian. Terima kasih. Iya Pak. Kalau tadi saya juga baru baca ya, kalau cost reduction sama cost saving itu sama lah. Kalau cost cutting agak sedikit beda. Tadi kalau nggak salah cost cutting hanya sekali gitu ya, hanya spot aja. Kalau cost reduction itu sifatnya lebih continue gitu Pak. Terus tadi yang relate dengan logistik ya, Bapak maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu untuk melakukan saving? Yes Pak, betul. Jadi apa yang kita sebenarnya nanti sih ada sih Pak di belakang ada sih, ini belum selesai Pak kebetulan. Oke, noted. Ya, di belakang. Ya. Noted dulu. Mas Agung disuruh sabar dikit.
Semoga Udah sesuai dengan tahu. yang ditanya ya Pak. Langkahnya Kalau udah nggak ada, tahu, pasti akan ditanya. Makanya ada di slide terakhir. Iya. Mantap. Udah disiapin. Udah Mantap. disiapin. Siap, Udah Coach. Siap, disiapin. Coach. Ya, dan itu yang saya mau komentari mengenai cost saving, cost reduction, cost cutting. Ya, let's not berdebat tentang istilah-istilah itu, gitulah, ya kan? Intinya cost itu bagaimana supaya kita bisa kendalikan sih sebenarnya. Ini memanage cost sebenarnya, ya kan? Itu sih. Jadi sebenarnya bukan kadang-kadang cost reduction di satu sisi membuat cost yang lain naik gitu lah, ya kan? Berarti kan Benar. sebenarnya pada intinya bukan cost reduction kan. Makanya saya lebih suka menggunakan kata-kata cost memanage cost gitu loh, cost management sebenarnya. Itu ya. Yuk lanjut Pak Budi. Itu kejadian Pak Haji. Oh ya Kalau kan. di saya dulu, jadi kalau di Heinz kan cost saving sebutannya. Karena kalau kita kan di operasional. Jadi cost saving di R&D itu buat cost-nya meledak di logistik. Iya itu biasanya gitu. Memang gitu biasanya. Logistik kan memang tempat buang jin buang anak. Kesalahan Gitu. tembak. Betul Pak. Jadi Iya. yang mau disampaikan juga seputar itu Pak. Jadi kadang improvement ya. Jadi misalkan dari produksi ataupun R&D melakukan improvement, misalkan ada perubahan kemasan gitu kan. Iya. Nah, benar. yang terjadi mungkin secara cost untuk produksi ya, misalkan dari packaging ataupun waktunya itu bisa lebih murah. Tetapi kami di logistik ini kenaikannya cukup signifikan karena contoh soal misalkan dalam satu mobil kapasitasnya misalkan 15 ton. Nah, dia melakukan improvement, packagingnya tetap tapi gramasinya turun sehingga tonasenya turun. Nah, ini juga volumenya kelihatan besar tetapi secara tonasenya dia kecil sekali. Makanya itu yang kadang jadi masalah yang cukup pelik ya untuk kami di logistik. Yang kedua adalah juga dari sisi space ya, space warehouse-nya itu juga jadi masalah juga tersendiri dari kami. Secara tonase turun tetapi secara kubikasinya dia tetap. Nah, ini juga perlu jadi jadi salah satu yang perlu dibahas karena selain varian ukuran, varian berat, varian warna itu juga jadi salah satu cost yang harus kita pikirkan, Pak. Karena kadang dari produksi mereka mass production. Nah, tetapi ada permintaan khusus nih dari customer, dia harus misalkan warnanya dalam satu kemasan harus biru, hijau, oranye atau terdiri 4 warna. Nah, kita harus sortir ulang, kadang harus packing ulang. Nah, itu juga jadi salah satu kendala kami di logistik. Nah, tentu tapi setiap segmen industri kan beda-beda. Yang lagi booming sekarang yang frozen, Pak. Frozen pun cost-nya cukup tinggi untuk cost storage, cost distribusi itu juga cukup tinggi karena pengirimannya itu kan dia mudah sekali rusak, rentan, terus okupansinya juga kecil untuk setiap pengiriman, resikonya cukup besar. Nah, ini juga jadi salah satu PR nih Pak yang mungkin bisa diagendakan untuk dibahas Pak. Oh, mantap itu. Ya karena kemarin saya pernah di CP Prima ya Pak. Jadi di CP Prima kan untuk yang frozen food. Nah, frozen food ini kan kita distribusi ke seluruh Indonesia. Jadi kita harus punya kayak gudang kantong semacam DC di daerah tertentu. Karena kalau misalkan kita kirim dengan misalnya truk pendingin reverse ya, itu kadang waktunya juga sangat terbatas. Terus MOQ-nya juga kadang tidak terpenuhi. Misalkan kita mau kirim ke Aceh cuma sekitar 2 ton 3 ton. Nah, kita harus kirim misalnya dari Bekasi, itu kan cost-nya cukup ya sangat tinggi sekali. Makanya kadang kita harus benar-benar bisa pilih pengiriman yang misalkan ke Bangka sampai dengan nanti ke Aceh. Kadang kita sampai lead time-nya 10 sampai 20 hari, Pak. Nah, ini juga jadi masalah tersendiri untuk POD return dan OTIF ya, terutama untuk OTIF-nya. Nah, ini juga ya sangat kompleks lah untuk masalah reduce cost gitu sih, Pak.
Ya. Oke. Sebelum ke Pak Mada nih, ada istilah yang kalau di orang CI, continuous improvement, itu seperti mencet balon. Pencet sini, yang melembung sebelah kanannya. Sebelah sini dipencet, sebelah kanannya melembung lagi. Ya itulah. Jadi cost reduction itu kadang-kadang harus dilihat lagi proses sebelumnya itu efeknya bagaimana, proses setelahnya itu berdampak seperti apa gitu. Jadi Iya. kadang-kadang kalau memang cost reduction itu masih sifatnya adalah silo, departemental, ini yang problem. Merasa cost centernya dia turun. Tetapi ya benar dipencet balon sini turun, gasnya nggak ada, tapi gasnya larinya ke kanan, melembungnya nggak di proses setelahnya. Lah itu yang problem. Lah itu kalau 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 apa ya, kalau CI-nya tidak menyeluruh dan tidak ada yang memanage secara payungnya, itu pasti begitu, Pak. Pasti deh gitu. Iya. Karena apa? Masing-masing udah punya apa, saya nurunin sekian. Terus, nggak peduli teman-teman yang lain mau seperti apa, bodoh amat gitu kan. Karena nggak ada yang tadi kalau bahasanya Pak Andi kan cost manajemennya secara overall manufaktur atau secara overall bisnis nggak terlihat gitu, nggak dikontrol. Lah itu yang ngeri. Oke, monggo Pak Mada. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya cuma sharing aja Pak. Jadi cost reduction tadi kalau sudah dideskripsikan tadi sama dengan cost ini ya, apa namanya, cost saving ya. Jadi kalau di kami di technical terutama di maintenance, sebenarnya juga di continuous improvement kan memang kita melakukan beberapa cara ya untuk melakukan perbaikan yang berkala gitu. Jadi kalau memang di retail itu sempat dulu lighting pakai light bulb yang T8, sekarang sudah ke T5, terakhir sudah ke LED, itu cost savingnya luar biasa. Terus juga di refrigeration, sempat juga pakai multiset, sekarang sudah pakai water loop, itu juga meminimalisir ketika ada kebocoran freon juga. Jadi luar biasa juga, nggak perlu harus tracing terlalu jauh. Nah, saya juga setuju juga eh, apa namanya, untuk cost reduction itu harus dilakukan di awal. Jadi pada masa perencanaan. Jadi kalau di kami di retail itu, jadi mulai dari tahap development, jadi dari toko sebelum buka itu memang sudah didesain itu sebagaimana mungkin untuk melakukan cost reduction, mulai dari store layoutnya, mulai dari skematiknya dan sebagainya, itu sangat membantu sekali untuk next user ya, next apa namanya, next proses. Karena kalau ada sesuatu yang nggak beres di dalam perencanaan desain dan construction-nya, pasti ujung-ujungnya akan boncos tadi di departemen yang lain, misal di maintenance-nya. Jadi maintenance berkala itu lebih sering. Nah, itu sih sedikit sharing lah mungkin Pak gitu ya. Mantap. Silakan Pak Aceh kalau mau bertanya. bukan mau nanya gue mau ngajak foto. Mumpung rame. Iya. Mumpung 93. Ayo. Iya. Mumpung rame. Iya. Ayo. Kita. Pak Rian, apa namanya, di stop share dulu ya. Iya, stop Izin. share dulu. Nah. Oke. Saya yang itu ya. Saya coba. Lu yang foto biar gue bisa kasih jempol. Cái nempel ada minyak-minyak. Oke. Jempol ya. Satu. Tunggu. Ini page 1 belum open cam semua ini. Oh iya dong, open cam semua dong. Iya. Open cam semua ya. Pak Agus. Nggak apa-apa yang Agus ada. Wahyudi. Yang ada anaknya nggak apa-apa loh, anaknya ikut foto nggak apa-apa loh. Iya, kan? ikut foto nggak apa-apa. Iya. Mas Iqbal sama Galaxy A02s, waduh panjang banget namanya. Sama KTP-nya panjang ya, Galaxy A02s. Ya wes ya. Oke. Ayo. Ini page pertama, yuk 1, 2, 3. Oke. Kemudian. Oh iya, perkasa. Page kedua.
Batch kedua. Oke. Mas Ari Bukhari, Mbak atau Ibu Rosa, Coach Irdam. Oh, Coach Irdam, wah, Mas Irdam luar biasa ini. Yuk, 1, 2, batch 2. Ibu Ruth sudah senyum. Yuk, 1, 2, 3. Sip. Batch 3. Aduh, batch 3 pada mati listrik ya? Ya udahlah, nggak apa deh. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Nah, batch 4 apalagi? Sepi pengunjung. Nggak apa-apa, yang foto Iya. dulu. Iya, luar biasa hari ini. Oke, kita lanjut ke Oke. itu kali ya. Ya, Lanjut lanjut ya, Pak. lanjut ke materi ya. Silakan. Oke. Monggo. Tapi sorry, saya nambahin dikit. Tadi bener Silakan. loh kata Pak Agung, Mas Agung, terus Pak Agus ya. Memang Pak Aji juga terutama. Memang kalau manufaktur otomotif itu cenderung memang apa namanya bisa vendor-vendornya bisa di breakdown seperti ini. Iya. Yes. Karena memang apa ya? Memang sudah dari sononya gitu ya. Saya sudah nggak tahu dari kapan gitu kan. Udah bisa vendor itu bisa diatur secara bahwa mereka kalau kirim quotation sudah pasti ada breakdown yang kurang lebih seperti ini. Ada material cost, ada manufaktur cost, ada part pembeliannya. Kalau misalkan dia beli part ya. Dan sampai ke profitnya harus berapa dan sebagainya itu ada royaltinya berapa dan sebagainya itu bisa. Itu benar-benar enaknya di manufaktur otomotif. Tapi kalau memang di luar non otomotif bagaimana? Ya, sebelum ini masukan aja nggak tahu mungkin Pak Aryan ada tambahan. Sebenarnya dari awal pada saat tadi benar ada Pareto ya. Pareto itu bisa melalui apa namanya metrik Kralchik ya. Pernah dengar ya Kralchik metrik? Iya, iya. Kralchik metrik dan ini bisa digunakan untuk vendor-vendor kita gitu atau item-item kita. Kadang kan ada 4 ya, masalah ada 4 kuadran ya. Ada leverage, ada routine, ada strategic item, ada satu lagi saya lupa. Bottleneck item gitu. Lah, itu dari 4 itu nggak semuanya bisa di cost reduction. Contoh yang rutin. Yang rutin tuh mau misalkan kita pembelian ATK kan rutin ya. Kita mau cost reduction gimana gitu? Suppliernya vendor, Pak. umum. Kan gitu ya. Nggak mungkin di breakdown juga gitu. Masa mau beli pulpen harus di breakdown dulu. Padahal kita belinya ke toko. Iya, iya. Mungkin kan gitu ya. Jadi harus benar dipilah. Maksudnya apa yang diutarakan Pak Rian ini nggak semuanya harus di breakdown gitu. Karena ini contoh yang di otomotif gitu. Kalau kita di rutin item ya beli sarung tangan ya maka nggak mungkin di breakdown benangnya harus berapa panjang. Itu ya sarung tangan kain misalkan. Jadi dipilih gitu. Nah, biasanya sasaran utamanya kalau di Kralchik item itu, Kecuali pabrik sarung tangan, metric Pak. itu ada di strategic item atau di bottleneck item yang secara profit itu bisa nendang gitu. Nah, kalau udah di strategic item itu udah open book banget gitu. Nah, pilihlah vendor-vendor yang sudah menjadi kategori strategic item dan di situ kita baru bisa itu untuk negotiate menggunakan cara yang tadi breakdown price tadi. Misalnya, saya join dengan Pak Yudi punya warehouse. Dan Pak Yudi itu mengelola semua 90% komoditinya perusahaan saya, misalkan. Mau nggak mau itu ya pakai menjadi strategic suppliernya saya gitu. Mau nggak mau berarti harus open book, open price. Pak Yudi, yuk buka-bukaan yuk. Kalau lu buka jasa warehouse itu segini, gua bakal segini loh. Gua bakal collapse loh. Gini gini gini. Itu negonya udah bukan lagi breakdown lagi, bener-bener open book secara profit dan sebagainya gitu. Itu strategic item. Jadi Pareto benar, terus kemudian Kralchik metric, dan satu lagi kalau udah strategic item, strategic supplier itu sudah enak untuk bisa digandeng karena bukan lagi vendor namanya, business partner. Bahasanya udah lebih tinggi lagi. Itu sih tambahan dari saya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah bahwa semuanya itu harus di breakdown. Saya khawatir ya teman-teman di sini. Wah, Pak, saya belinya tuh beli safety shoes, Pak. Safety shoes-nya belinya di toko. Nge-breakdown-nya gimana? Ini jangan ditelan mentah-mentah karena setiap setiap
kuadran itu punya cara negosiasi dan punya cara untuk cost reduction berbeda-beda masing-masing. Itu dari saya. Mas Rian, monggo dilanjut. Ya, makasih Pak tambahnya. Memang saya note Pak di sini Pak, cocok untuk vendor manufaktur gitu. Oh. Jadi memang nggak semua vendor bisa di breakdown sih, benar. Oke, nah ini ya, ini cara berikutnya ya. Jadi kita bisa melakukan kontrak ke vendor ya. Jadi kontrak itu yang kita bisa dapatkan jaminan kualitas, servis, kemudian komitmen jangka panjang dan quantity. Ini yang tadi disampaikan, kalau kita punya forecast kita bisa kasih ke vendor, mereka akan hitung, kemudian kasih diskon berapa persen gitu. Dan itu bisa dibuatkan satu kontrak maupun kontrak payung juga bisa. Terus supply by owner. Nah ini jadi material atau jasa tertentu dilakukan oleh kami ya, oleh customer, oleh project ownernya. Jadi vendor itu ibaratnya hanya tinggal jahit aja lah. Jadi misalnya kita ingin membangun satu gudang gitu, gudang penyimpanan atau gedung. Kalau misalnya dilakukan oleh Menkon itu memang kita terima beres ya. Jadi secara positifnya itu kita nggak perlu manpower khusus, kemudian proyeknya bisa lebih terkontrol dan ada waranti juga. Tapi cost-nya akan lebih tinggi karena mungkin ya dari barang itu ada margin ditambahkan, terus jasanya ada lagi gitu. Jadi cost ke end customer-nya itu atau ke owner-nya akan tinggi. Nah kalau supply by owner itu pembelian material apapun itu yang bisa disuplai, misalnya kalau project building ya bisa kabelnya, bisa lampunya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi si vendor ini hanya tinggal ngejahit lah ibaratnya. Nah ini cost projectnya akan bisa lebih rendah karena material bisa kita tentukan. Terus tapi ya ini perlu ada manpower khusus gitu untuk mengontrol kapan material itu dibeli, kapan harus disuplai ke si Menkon dan seterusnya. Nah untuk di manufacturing juga bisa sebenarnya untuk perlakuan seperti ini ya. Dulu juga pernah saya lakukan ini di sini. Jadi misal ini contoh juga otomotif ya. Karena memang otomotif yang tadi disampaikan lebih sistemnya lebih bagus lah. Jadi ada dua sistem, misalnya semua material dari vendor gitu ya, dari ingot, resin sampai ke coil gitu. Nah itu mereka masing-masing beli, dengan harganya masing-masing, terus mereka proses dan barang jadinya dikirim ke suppliernya, ke industri otomotifnya lah katakanlah. Nah ini kita nggak bisa kontrol nih harga materialnya karena mereka masing-masing beli dengan volume yang mereka punya. Nah bisa juga jika materialnya ini sama ya, kayak ingot kan sama ya, coil juga mungkin beda-beda ketebalannya sedikit, terus ada resin tergantung jenisnya, itu bisa dibeli oleh suppliernya dan di tanda kutip dibagi-bagikan ke vendor-vendor di bawahnya. Nah mereka tinggal ngejahit aja gitu. Nah ini mainnya di mana? Main di volume. Si first tire itu bisa dapat harga yang lebih murah. Kemudian juga dapat biaya masuk 0%. Itu kalau saya nggak salah dulu memang di waktu IJEPA pertama kali ya, sekitar tahun 2007-2008 itu hanya industri manufacturing yang first tire itu yang dapat fasilitas. Jadi mereka bisa import coil, resin, ingot itu terus kemudian disuplai ke vendor-vendornya. Nah, tinggal nanti memang harus pengontrolannya ekstra gitu. Belum termasuk harus ada pelaporan ke bea cukai, pemakaiannya berapa, kemudian sisanya berapa gitu, stoknya. Cuma memang secara cost akan lebih murah ya karena
harga itu bisa dikontrol oleh suppliernya tadi. Belum juga kalau misalnya kita bisa atur, misalnya nih vendor A itu ada sisa potongannya ukurannya berapa gitu ya, lebih kecil, mungkin bisa dipakai di vendor B. Atau misalnya ada resinya nggak terpakai, tapi di vendor B bisa di recycle. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Nah, ini untuk yang contoh yang di manufaktur. Jadi nggak selalu semuanya harus diserahkan ke vendor. Kita tinggal beli barangnya gitu ya. Tapi kalau mau repot sedikit, kita beli materialnya, mereka yang tinggal jahit ya, itu bisa juga dilakukan. Oke, sebelum masuk ke fase development ya, tadi fase pengadaan barang lah, pengadaan pembelian. Ada pertanyaan mungkin atau mau lanjut aja Pak?